tangki bensinnya bocor, ngerembes sampai kena baju saya. Pokoknya turun-turun kok perih. Turun-turun perih. Udah untuk menghasilkan kerjasama yang bagus ya, mulai dengan attitude, dengan komunikasi setup kendaraan segala macam ya, itu harus dijaga. Abis itu ya kita mesti disiplin juga Mbak gitu, dalam arti kesadaran mengenai pengemudi, mengemudinya kan. Dari kesadaran itu biasanya akan terbentuk juga kesadaran akan kesabaran. Obrigado, obrolan rileks gado-gado. Saya Poppy Senduk, jumpa lagi di podcast Obrigado. Kali ini kami menghadirkan seorang tamu yang berpengalaman dan berkiprah di dunia balap, khususnya balap mobil. Prestasinya segudang, ada di internasional maupun nasional. Namanya adalah Haridharma Manopo. Selamat datang di Obrigado, Har. Selamat pagi, terima kasih udah diundang Mbak. Terima kasih, kita sangat beruntung. Lo jadwalnya padat banget kan? Enggak juga sih. By the way, lo tahu nggak Obrigado tuh artinya apa? Ya itu, obrolan rileks gado-gado, bukan? Nggak tahu. Selain itu, artinya terima kasih dalam bahasa Portugis. Oh. Jadi kenapa kita pilih itu? Karena kita ingin berterima kasih kepada setiap narasumber yang sudah mau sharing dengan sobat-sobat Obrigado, perjalanan hidupnya dan lain-lain. Gitu. So, Obrigado. Balasannya apa tuh Mbak? Kalau kita kan terima kasih kembali, balasannya apa? Balasannya nada. Oh, nada. Ya, sami-sami. Keren, oke. Jadi Obrigado ya, Obrigado, sudah Obrigado. mau ngobrol Nada. dengan kita nih. Oke. Siap. Sekarang gue mau kenalin dulu nih. Nah. Audiens kan harus kenal nih sama seorang Haridharma Manopo. Lahir tahun 1980, berarti ya, udah mau disebutin. Oh, gak usah disebut. Kalau kita lihat di internet, dia terakhir minggu lalu ya menang ya. Di ISOM. Kemarin. Oh, kalau Malaysia itu last weekend. Akhir bulan lalu. Kalau Malaysia. Oke. Tapi kebetulan sekarang ini kan itu yang GT tanggal 27. Kemarin minggu lalu itu habis balap ISOM. Iya, dan lo balap di Sentul. Podium kan? Alhamdulillah you won kan? Ya. Always di kelas ya, Mbak. Oke. Alhamdulillah masih podium. Bisa ceritain nggak perjalanan lo dari awal seperti balap? Apa? Iya, di balap. Oke. Panjang nih, Mbak. Nggak apa-apa. Gitu. Oke. Dulu nih masih kecil. Sebenarnya nggak tahu lah tuh mengenai balap-balapan. Tapi memang mainan saya itu udah mobil-mobilan. Karena papa saya itu sekolahnya itu mengenai teknik. Teknik khusus mobil. Ayahnya namanya beliau adalah Datuk Ram Manopo. Iya, Datuk Ram Manopo. Legendary itu. Papa tuh dulu sekolahnya di Jerman, urusan teknik mobil, kebetulan khusus Mercy. Nah, jadi ya begitu saya nongol lahir, begitu udah mulai ngerti lah, umur 2 tahun udah mainannya. 2 tahun, buset. Ya maksudnya udah 2 tahun ngeliatnya udah mulai papa gitu tuh ya? pasti di kap mesin. Jadi ya hubungan ke urusan mobil dan permesinan tuh udah dimulai sebenarnya. Gitu. Cuman dulu tuh hobinya masih begitu saya kelas 6 SD kali ya, 5 apa 6 SD tuh dicemplungin main tenis, Mbak. Oh, malah tenis duluan? Iya, main tenis. By the way, lo sekolahnya di mana sih? Sekolahnya kalau TK dulu ada di Bulog di Jakarta ya. Habis itu SD-nya di Triguna, dulu ada Hang Jebat, sekarang udah nggak ada kayaknya sekolahnya sekarang. Oke. Lo lahir di Jakarta kan? Lahir di Jakarta. Jadi anak Jakarta banget ya? Anak Jakarta banget, sip. ya. Dan lo anak laki-laki satu-satunya kalau nggak salah? Enggak. Kita cuma berdua. Kakak perempuan, saya laki, gitu. Gimana lagi? Awalnya main tenis. Itu main tenis cukup panjang. Sampai kelas 5 apa kelas 6. Serius, main tenis serius gitu. Tapi di perjalanan main tenis itu sampai dengan umur 5-6 itu, nah papa kan dulu kerjanya ada di Mercedes sebagai trainer. Abis itu pindah sampai yang cukup lama itu waktu itu di tim ada namanya tim Ford Motorsport. Ini tahun berapa?
Lu inget nggak? Lupa lah Mbak, tahun berapa ya saya SD. Lu kelas- Pokoknya saya lulus SD itu Oke. kan kira-kira tahun 92-an, Oke, umur berarti 12 tahun. early Ya 90s. around segitulah. Oke, early Nah, 90s ya. ya early 90s. Early ya betul. 80-an akhir juga lah. Nah, papa saya kerja di tim Ford Motorsport, itu adalah salah satu tim tim balap mobil, lebih tepatnya tim rally, ya kan. Di rally. Jadi ada beberapa perelinya waktu itu dari mulai Om Doli Indra Nasution, sempat juga Om Cepot Haniwiano, ada Mas Dandi, Oke. terus ada Oh beberapa iya, lah iya, gitu. iya. Escort segala macam dong. Ya, gitu ya. pokoknya Ford. Nah, tiap ada event pasti saya ikut. Rally ya, rally. Itu diajak bokap apa lo yang pengen ikut sendiri? Ya nggak diajak sih, tapi emang pengen ikut Emang lo aja oke, ya, jadi pengen emang- tahu lah oke, ya. oke. Gitu. Udah Jadi- mulai dari situ ya pasti udah tertarik lah. Oh, ini kayaknya seru ya ngebut apa segala macam gitu. Sampai suatu saat itu saya ngomong ke bapak saya, "Pah, kayaknya aku udah gede mau nih Waduh, gini-ginian nih. terus? Kalau udah bisa nih, Hmm. makanya belajar nyetir deh," kata gitu. Terus? Ya, papa langsung saklek jawabannya, "Enggak, gila Nggak boleh, lu." malah nggak boleh? Iya, "Waduh, apaan ini mainan orang-orang berduit." Oh gitu, bokap Jawabannya ngomongnya gitu. Udah nggak usah aneh-aneh, udah main tenis aja lah katanya udah. Ya udah, tapi setiap event ikut apa segala macam, sampai waktu itu ada event balap di Ancol. Di Ancol, oke, sirkuit Ancol. Saya kenal sama Ananda Mikola. Oh, di situ. Awalnya tuh. Itu jadi balap pertama lo? Belum. Oh, belum. Ini masih SD Belum. nih. Oh, masih SD. Oke. Ketemu kenal sama, pokoknya di situ tahun berapa ya Berarti itu? Nanda dibawa sama Pak Tinton juga dong? Ya pasti Oke. ya. Jadi kenal sama Nanda tuh pertama kali. Kenal sama Nanda, ya saya merasa wah udah mulai punya temen nih. Nah kebetulan dulu selain bapak saya ada namanya Om Bambang, sekarang masih ada Om Bambang. Itu bapaknya teman saya pembalap, ada namanya Dimas Danindro sama Ramadan Indro, oke. kakak adik. Bambang Sudirjo. Nah Dimas itu seumuran sama saya, sama Nanda itu seumuran. Oke. Gitu. Sampai akhirnya ya kita main, tiba-tiba ada pengucapan dari mereka itu, "Coba go-kart dong, gue baru mau main nih." Oke. Gitu. Oke. Nah tapi itu Sebentar, waktu itu Sentul karting udah ada belum ya? Belum kan? Oke. belum Mbak. Oke. Itu masih kita mereka itu latihannya masih di Kemayoran, parkiran. Di Sentul karting belum ada, Belum di ada. dalam itu juga belum ada gitu. Oke. Jadi pertama kali saya coba itu di Kemayoran, itu Oke. kira-kira tahun 92 kayaknya deh. 92. Coba-coba, ayo coba gitu. Sampai akhirnya saya nyoba. Wah, tertarik nih. Baru saya minta. Berarti lu umur 12 tahun ya, 12 lu mulai tahun. karting gitu Iya. ya. Oke. Saya minta sama bapak saya. Perjalanan lagi lo minta mintanya ya. ya panjang tuh. Perjalanan mintanya rada panjang. Karena memang ya namanya balap, nggak usah balap ini atau balap itu deh. Balap tuh menurut saya olahraga mahal, Mbak. Oke. Sampai sekarang. Sampai sekarang lu tetap makin melihatnya mahal. makin ya. mahal. Iya. Oke. Nah, jadi ya dulu karena mungkin saya masih kecil gitu, saya udah coba. Waktu itu saya coba pertama kali tuh pakai go-kartnya Dimas, habis itu go-kartnya Nanda gitu. Sampai minta balap. Akhirnya suatu saat entah gimana bapak saya bilang, udah tuh ada tuh go-kartnya. Wah, balap. Berarti Baju balapnya pinjem. Hmm. Pakai sepatu, bukan sepatu balap. Hmm. Dulu ada sepatu lah yang semata kaki, Hmm. bawahnya tipis, Converse. Hmm. Habis itu untuk pertama kali balap, helmnya pinjem punya Pinjem. Nanda Mikola. Oke. Itu. Dah pertama kali balap itu tahun 93 akhir kalau nggak salah, pertama kali balap di Kemayoran. Di Terbalik, Kemayoran. Mbak. Terbalik. Kecelakaan. Ini sebelah kiri saya nih lepas. Gimana tuh bokap? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya pokoknya udah waktu itu ya kalau perasaan itu saya belum dapat tuh, Mas. Gimana? Karena kan saya yang balap. Jadi ya udah setelah selesai dari itu pokoknya sampai di rumah atau gimana udah balap nih bahaya apa segala macam gitu. Balap Tapi lo nggak kapok? bahaya. Enggak lah, minta terus Malah tambah itu. ya. Oke, biasanya gitu. Balap
balap tuh bahaya apa segala macem gini apa. Jadi saya minta terus enggak gitu, saya safety nih udah pakai helm, aman kok nggak kenapa-napa gitu. Akhirnya sampai saya tahu sebenarnya bukan bahaya Mbak intinya. Apa itu? Ternyata mahal gitu. Balap tuh mahal ya kan. Cuman bapak saya nggak bilang kalau ini mahal gitu. Jadi gimana caranya papa saya tuh dulu kalau bisa lu nggak usah balap deh karena mahal. Tapi bilangnya ke saya ini bahaya apa segala macem. Nah ini mulai perjalanannya menurut saya dari sini. Entah gimana dulu papa saya tuh megang mobil balapnya, mobil rallynya Mas Dandi Rukmana. Anaknya Mbak Tutut ya. Gitu. Sampai suatu saat akhirnya dia bilang udah Pak anaknya balap terus aja. Dandinya bilang begitu. Balap go-kart aja. Ntar gampang dari saya. Akhirnya dapat bantuan dari dia, mungkin sponsor apa saya nggak tahu. Nah dari situ perjalanan balap saya dimulai tuh, boleh dimulai karena rutin. Terus boleh dibilang dari tahun 94 itu 93, 94 sampai sekarang Mbak. Balap. Nggak pernah putus. Berarti 30 tahun ya perjalanan lo ya? Nggak pernah putus. Pasti tunggu sempat putus nggak ya? Nggak. Alhamdulillah nggak. Oke. 30 tahun. Iya, nggak. Alhamdulillah sih nggak pernah. Cuman ya gantian aja, ada balap go-kart, ada balap mobil, dulu sempat balap formula. Nah itu perjalanan dimulai dari situ. Alhamdulillah rezeki saya dari mulai dibantu sama Mas Dandi. Terus abis itu tetap di go-kart dibantu sama ada namanya Om Ian Darmadi sama John Agus. Itu yang ngebantu saya. Abis itu saya bisa balap formula karena Om Tinton sama Nanda. Saya balap sampai ke Cina, saya balap di Malaysia tuh semua gara-gara Om Tinton. Abis itu tapi lu di aspal semua kan, lu nggak pernah nyobain rally kan? Nggak pernah. Nggak pernah, sampai sekarang nggak pernah. Jadi lu karting and balap mobil? Iya, pokoknya sirkuit, tarmac sirkuit ya. Abis itu ke formula, abis itu balik ke Indonesia, balap touring. Saya ketemu almarhum Pak Mehmet Jumhana tuh yang pegang dulu namanya Toyota Tim Indonesia. Tapi semenjak 2 tahun lalu ganti nama jadi Toyota Gazoo Racing Indonesia. Jadi TTI sekarang jadi TGRI. Toyota Gazoo Racing Indonesia gitu. Karena semenjak brand Gazoo Racing ini mendunia, nah kita semua di masing-masing negara tuh ada tuh Mbak. Gitu. Terakhir lihat di Gias ada sih itunya kan. Iya, kebetulan di Indonesia dari Toyota Tim Indonesia ganti ke Toyota Gazoo Racing Indonesia. Nah habis dari Pak Mehmet, ya saya juga ada balap go-kart. Dulu saya pernah ngegantiin Alexandra Asma balap formula. Kalau nggak salah Andra ujian dulu. Itu kalau nggak salah tahun 2006 deh. Balap formula di Cina. Habis itu Toyota terus sampai tahun berapa ya Toyota ya? Sampai tahun 2008. Kalau nggak salah 2008 tuh Krismon. Krismon kedua ya. Krisis lah pokoknya. Toyota berhenti di touring car. Akhirnya saya gabung lah sama tim-tim kecil. Bukan tim kecil, ada yang tim gede juga, tapi saya gabung beberapa tim gitu. Akhirnya sampai balap go-kart lagi. Balap go-kart lagi tuh tahun berapa ya? Kemarin ya 2019 kalau nggak salah. Habis sampai masih menang kan kemarin terakhir yang di Rock yang di tahun lalu di Sentul. Iya. Kejuaraan nasional sampai sebelum itu Toyota ikut lagi tahun 2016. Namanya masih Toyota Tim Indonesia. Udah terus sampai sekarang berjalan nih ya. Habis itu di tengah-tengah itu tahun berapa ya saya perjalanannya ada kuliah sambil balap. Habis itu ada kerja di rental go-kart di Pondok Indah, Redline. Nah itu sempat saya balik lagi balap go-kart tuh awalnya dari situ. Habis itu mulai kerja bersama almarhum Omax. Sentul dulu sebagai safety driver. Safety driving. Sentul besar dulu. Nah, Sentul besar dulu. Sentul
driving course gitu. Habis itu sebagai pelatih keselamatan berkendara atau hanya khusus instruktur. untuk Sebagai pembalap? instruktur sama ya istilahnya kalau itu saya kepalanya di situ ngurusin SDCI ya namanya ya. Apa waktu SDC, itu? SDC, Sentul Driving Course. SDC, Ya. Habis itu mulai ikut ke go-kart sama almarhum Omax. Ya sampai sekarang nih, Mbak. Itu tahun berapa? Go-kart. Go-kart Omax itu saya tahun 2014 15 kayaknya deh. Oke. Gitu. Bisa ceritain nggak perjalanannya? Ini Sentul Apa? Ini Sentul karting. Sentul karting. Ya, lu ke karting dulu deh. Di karting nih perjalanan lu gimana? Oke. Kalau bicara tentang Karena gini, Sentul karting sirkuit kan. Iya, karena lu menang terus nih sampai tahun lalu juga masih tetap berjaya. Tahun lalu udah gak balap, Mbak. Jadi tahun terakhir tuh tahun 2021 Oh, saya. 2021 ya. Iya, tahun 2021. Oke, kalau mengenai karting dulu. Sentul karting sirkuit, saya lupa ya dibangunnya tahun berapa itu ya. Tapi sejarah lu di situ tuh bagaimana? Jadi gini, dulu sebelum ada sirkuit itu kita balap itu Mbak keliling. Oke. Yang balapnya juga kayak balap motor lah. Oke. Yang jadi from pinggirnya masih pakai karung atau ban. Jadi saya mulai balap ada di Monas, ada di Kemayoran, ada di di Malang, terus sempat di Surabaya tuh komplek SCTV. Saya sempat balap go-kart di Pekanbaru gitu. Tapi beberapa tahun terakhir karena dulu tuh nggak ada kelas 12 tahun ke bawah tuh nggak ada. Oh, nggak ada. Dulu zaman saya balap ya. Jadi apa? Jadi istilahnya go-kartnya tuh langsung go-kart yang junior. Oke. Junior. Go-kartnya ada dua nih. Go-kart kecil sama go-kart gede kita bilang ya. Go-kart kecil itu kadet. 12 tahun ke bawah. Habis itu sisanya 13 tahun ke atas sampai seterusnya ukurannya sama. Cuman beda mesinnya aja. Ada maksimum usia nggak? Nggak ada sih gitu. Nah, dulu karena belum ada yang kadet itu kita boleh nih balap, bukan boleh. Balap go-kart itu bisa terselenggara di jalan raya di mana-mana lah. Jadi yang dibatasin sirkuit dadakan. Jadi sirkuitnya bisa dibikin di mana aja. Iya, gitu. Tapi semenjak ada kelas mini atau go-kart kecil masuk ke Indonesia, itu udah dilarang. Gitu. Makanya kayak tahun ini sebenarnya sih sangat disayang karena balapan ya cuma ada di Sentul aja. Oke. Yang larang IMI atau siapa? CIK. Oh, CIK. Ya, memang bahaya, Mbak. Ya, gitu. Bahaya kan gini, mungkin kalau orang yang udah lebih dewasa begitu lagi istilahnya fight, lagi balapan, ya kadang-kadang penilaiannya itu pasti lebih tinggi daripada anak-anak. Anak-anak ya dia pokoknya ngeliatnya gue maunya menang, mungkin gitu. Jadi lebih bahaya, faktor bahayanya tuh lebih besar. Makanya sekarang mesti balap go-kart itu harus berjalan di sirkuit permanen. Gitu. Dulu sebenarnya ada dua, Sentul sama Kenjeran. Iya, Kenjeran Surabaya. Iya, cuman kan Kenjeran kalau nggak salah tempatnya sekarang dibeli sama, sirkuitnya hilang aja. Gitu. Jadi waktu saya tahun berapa saya masih balap tuh di Kenjeran, masih ada gitu. Tapi sekarang udah nggak ada karena sirkuitnya udah nggak ada. Akhirnya gitu. Terus dibangunlah Sentul International Ya, Karting perjalanan nih ya. Ya kan. Akhirnya sirkuit mobil dibuat. Sirkuit mobil tahun berapa, Mbak? 94 ya? 92 ya kemarin 92, 93 ya? 92 ya. Nah, pokoknya perjalanannya itu, saya lagi balap tuh go-kart keliling sampai karena waktu itu Nanda, ya kan Om Tinton sebagai bosnya Sentul, Nanda anaknya juga balap. Kalau Mbak pasti pernah ke Sentul, di bawah pedok itu dulu ada aspal luas gitu. Iya. Nah, dibikin sirkuit go-kart di situ. Oh, dulu di situ. Iya, yang pinggirnya pakai ban sama karung. Nah, ini belum ada go-kart kecil yang tadi saya cerita nih hubungannya. Iya. Nah, jadi kita kalau balap di Sentul itu ya istilahnya di sirkuit yang dadakan itu yang dibikin. Sampai kira-kira tahun berapa ya? Mungkin 96 97 kali saya. 2-3 tahun kemudian. Iya, dibuatlah sirkuit go-kart. Sama Om Tinton. Di lokasi yang sekarang ya? Ya, di lokasi yang sekarang, sampingnya sirkuit Sentul besar lah istilahnya, gitu. Di lokasi yang sekarang ya udah mulai dari situ
balapan go-kart di situ gitu. Waktu itu yang pegang siapa? Maksudnya yang Om Tinton. yang in charge tetap Om Tinton Om Tinton dua-duanya? dulu, Oke. iya. Waktu saya masih balap di situ, saya masih SMA ding, Mbak. Iya, sebelum 98 ya, kira-kira 96 Oke, lah. oke. Itu 96 97 pokoknya ya pengelolanya in charge di situ adalah Om Tinton. Oke. Gitu. Sampai saya nggak balap go-kart, sampai saya balap go-kart lagi, sampai tiba-tiba pas saya mulai balap go-kart lagi ternyata udah dipegang sama almarhum Om Max. Om Max Arman. Iya. Nah, itu kira-kira tahun 2014 15 ya. 13 ya, antara 14 lah saya gabung sama Sebagai manajemen ya maksudnya? ya gabung. pokoknya saya kerja dulu sama Om Max, Oke. almarhum Om Max. Oke. Ternyata ya kan Om Max yang pegang itu. Dia bilang, udah Ri, lo bantu tuh. Karena ternyata yang kerja sama Om Max dulu ada almarhum Pak Niki. Pak Niki tuh bekas orang balap lah. Iya, iya. Niki Conadi bekas orang IMI juga. Ada itu almarhum. Habis itu ada Om Doni SQ. Oke. Nah, Om Doni di karting dulu. ya bukan di maksud karting tapi manajemennya, di perusahaannya almarhum Om Max. Oke. Ada Doni Sarwono, adiknya Mas Mago. Nah, kebetulan saya sama senior, ya udah pegang tuh karting. Oke. Awal mulainya di situ. Oke. Gitu, itu perjalanannya. Berarti 2 dekade nih ya udah perjalanannya ya di situ. Iya. Managing SIKC, ya kan? Iya, Iya. mulai ya sebenarnya awalnya saya di bawahnya Mas Doni. Terus abis itu pas Mas Doni mulai sibuk ngurusin yang kerjaannya almarhum Om Max yang lain, ya saya disuruh pegang tuh. Oke. Gitu. Oke. Sampai sekarang. Sekarang ini udah ya Mas Haikal sama Firhan lah. Gitu. Cuman yang lebih banyak sekarang di kontrol itu ya Firhan gitu. Karena Mas Haikalnya di Palembang. Oke, ini new management sejak sebelum Covid ya? Sejak sebelum Covid Iya. ya. Oke. Jadi tuh abis Om Max almarhum meninggal, balik dulu ke Sentul manajemennya. Abis dari Sentul besar. Iya, karena kan gini Mbak. Disatuin jadinya. Jadi gini, sirkuit go-kart ini sama sirkuit Sentul besar itu kan yang punya SSU PT-nya. Ya, oke. Satu ini. Iya. Wah, waktu zaman Om Max ya hanya pengelolaannya aja, manajemennya tuh lo yang ngurus. Gitu. Nah, waktu almarhum Om Max meninggal, istilahnya begitu kontraknya habis, nggak diperpanjang, kembali ke SSU. Nah, dari berjalan berapa setahun kali ya, setahun atau 1,5 tahun, habis itu ada lagi penunjukan pengelolaan oleh Mas Haikal dan Firhan. Sampai sekarang. Oke. Sentul Gitu. kecil ini kalendernya sibuk terus. Ya, banyak Sekarang sekali. sih rada longgar dikit. Sekarang rada longgar. Rada longgar Iya. dikit ya, karena masih imbas COVID lah. Oke. Gitu. Oke. Rada longgar dikit, nggak seperti dulu. Kalau dulu tuh event bener-bener Nggak berhenti ya? nggak berhenti Weekend lah. to Oh weekend ya, ya? boleh dibilang nggak berhenti. Kalau Oke. sekarang alhamdulillah sih udah mulai balik Oke. di tahun ini. Iya. Karting dan motor ya Sekarang banyak iya. itu ya? Karena kan memang gini, sirkuit itu kan untuk motor itu kurang lebih 200 cc ke bawah lah kalau balap Mbak. Tapi kalau latihan untuk motor pakai moge pun juga boleh. Karena kan dia buat latihan balance lah kata orang-orang gitu. Karena saya bukan balap motor nih, kata orang-orang banyak buat latihan balance lah gitu. Oke. Ngebiasain pinggang katanya. Mas Oke. saya juga nggak tahu deh pinggang itu. Pokoknya anak-anak motor tuh bilang Iya, gitu. belokannya lebih banyak Nah, daripada sentul besar. Tapi dari pengelolaan itu kalau bikin motor di atas 200 cc, bikin balap motor di atas 200 cc nggak boleh. Oke. Terus penggunaan untuk roda 4 gitu juga nggak boleh Nggak di boleh. situ. Oke, semua sentul besar ya? Iya. Oke. Itu untuk sirkuit go-kart tuh. Oke. Nah. Lu sebagai anak muda nih yang managing sentul Iya yang dong, udah terus yang Mbak. yang populer dan sibuk gitu. Ya pasti lu belajar dari senior kan. Ya. Cuman boleh tahu tantangan-tantangan terbesar lo gitu yang Untuk urusannya apa? Ngurusin nih? managing gini oke. loh, karena kita kan banyak sirkuit nih di Indonesia. Iya. Ya maksudnya udah mulai inilah. Jadi dari kacamata lo gitu, Oke. tantangan apa nih mengelola sirkuit operation itu kan nggak gampang. Ya beda sih. Kalau Tantangan Mbak, nih ya. kalau Mbak bicara sirkuit go-kart sama sirkuit sirkuit besar ya kayak Iya. Sentul, beda nih, beda banget Mbak. Karena nomor satu mungkin saya masih beruntungnya go-kart belum ada sirkuit lagi.
Oke. Gitu. Jadi you have no competition Iya. ya. Oke. Dan rata-rata orang-orang go-kart itu base-nya hanya di Jakarta. Iya. Jawa Barat pun udah sedikit. Oke. Beda sama dulu nih waktu zaman saya. Oh, zaman dulu malah lebih Lebih tersebar. Mbak. Karena Oke. kan karena gini, sekarang lo mau balap ya hanya di Sentul. Kalau Oke. dulu masih ada Kenjeran itu yang ya bilang. Kenjeran dia punya komunitas go-kart. Surabaya ada, Jogja ada. Jogja juga ada. Ada Mbak, Jogja. Bandung ada. Hmm. Gitu. Jadi dari di Jawa itu dulu waktu zaman saya ya dari Jakarta, Bandung, Jogja sampai Surabaya mereka punya komunitas. Oke. Yang kalau balap ya kita keliling. Oke. Gitu. Nah, sebentar. Ini dari zaman lu mulai pertama kali karting sampai sekarang itu bertumbuh nggak komunitas karting ini? Karting ini jadi makin banyak nggak ininya? Dibilang bertumbuh pelakunya? iya. Oke. Dibilang tumbuhnya pesat, bukan pesat ya. Tumbuhnya itu bukan pesat tapi konsisten, growing terus gitu. enggak juga. Mbak. Oh, oke. Tukeran. Oh. Gantian lah istilahnya. Regenerasinya jadi gimana? Kita ngomong dari Nah, sekarang sih lagi- zaman Roy, zaman ya. Rio dulu. Kalau dibilang dari zaman dulu ya kalau sekarang sih jauh lebih bagus Mbak. Karena regenerasinya tuh lebih banyak kesempatan karena ada go-kart yang 12 tahun ke bawah. Oke, karena itu ya ada Iya. kelas kadet itu ya. Oke. Dan sekarang kan mungkin mulai ada media. Jadi kalau dulu nih orang mau lihat mau go-kart ya mesti cari. Oh, maksud Zaman lo saya dulu nggak banyak exposure-nya? nggak ada lah Mbak, dulu dari mana, cuma dari koran aja. Oke. Kalau sekarang ada YouTube, Ya, ada ya. Instagram. Oh, ya, oke. Anak kecil pun bisa lihat, mama aku mau ini nih gitu. Iya, ya. misalnya. Sekarang kita ke PIM kemana juga ada udah mulai ada. tempat iya. go-kart di Plaza Semanggi dulu ada Iya, kan? Masih ada iya. nggak itu? Masih ada ya, oke. Itu yang sebenarnya itu yang paling penting karena gini, kalau kayak go-kart di Sentul untuk orang awam pemula udah nggak mungkin Mbak. Ini go-kart kenceng, Iya. go-kart beneran gitu loh, Oke. go-kart kecil 1 senti dari aspal, Iya. di Sentul itu bisa larinya 118 km. Kenceng Oke. gitu. Jadi untuk orang-orang awam memang saya sebagai pelatih go-kart balap dan pengurus track juga ya Melarang. mesti ya kalau bisa, kalau lu mau coba go-kart yang di sini lu udah pernah belum nyoba go-kart yang rental. Oke. Itu disarankan coba dulu yang Sudah pernah? rental. Iya. Oke. Kalau misalnya langsung belum pernah coba apa-apa langsung ke Sentul kayaknya sih ya akhirnya dia nggak enjoy, dikit-dikit melintir, dikit-dikit ini karena memang butuh skill dan keberanian lah gitu. Oke. Jadi tantangannya tadi mengelola sirkuit itu ya selain komunitasnya yang mungkin growingnya levelnya itu. Nyambung ke situ ya. Ah. Ya beruntung nih karena sekarang sirkuit go-kart cuma satu. Oke. Ya kan. Dan terus yang nomor 2 mungkin ya harus kita ambil tuh nggak bohong mesti dari motor, Mbak. Motor-motor karena gini, perkembangan motorsport roda 2 di Indonesia tuh kalau menurut saya ya. gila banget, Iya, gila banget gitu. itu. Nah, Dan jadi Sentul kecil termasuk yang paling populer kan untuk itu. ya, Iya kan, di ya, Indonesia. ya karena kan di Jawa Barat, Iya. boleh bilang kan paling gede kan di Jawa. Iya. Sekarang kan banyak tuh muncul Mbak sekolah-sekolahan, sekolah-sekolah roda 2, mulai kayak dari racing 43 yang punyanya punya Fadli, ya. habis itu ada Doni Racing. Oke. Nah, terus ya gara-gara itu nggak mungkin kan orang langsung belajar ke sirkuit yang besar. Pasti dia belajarnya mulai dari sirkuit yang kecil. Oke. Nah, makanya saya sangat beruntung lah karena ya nggak bohong lah Mbak. Mungkin sirkuit untuk sirkuit kecil gitu yang paling safety ya di tempat kita. Oke. Untuk go-kart kan motor. Oke. Kalau go-kart ya cuman kita aja kan. Oke. Tapi kalau untuk motor ya paling safety kayaknya di tempat kita gitu. Tapi di luar Jawa tuh sebenarnya juga banyak gitu. Nah, cuman karena memang komunitas di Jawa ya center lebih of the banyak. industry di situ. Iya. Jadi ya alhamdulillah lah Mbak masih bisa berjalan. Ya yang pasti kalau tantangannya sih gimana caranya bisa itu tempat bisa jalan terus, ya kan bisa hidup sendiri. Habis itu ya bisa melahirkan pembalap-pembalap top lah, mulai dari roda 2 ataupun go-kart. Gitu aja, senang rasanya ya kan. Nah, ini kan sirkuit ini
hampir selalu dijadikan tempat untuk jurnas. Nah, Itu gimana tuh keseruannya? ya kalau sebenarnya gini, ke jurnas Motor oke. dan go-kart ya. Sebenarnya gini, kalau saya sih dari satu event, misalnya event A, ya, ternyata dia bikin di tempat kita ke jurnas, buat saya satu kali sebenarnya udah cukup, gitu, ya kan. Memang kalau dibilang ke jurnas itu target kita, karena semakin banyak event di tempat kita, orang-orang itu pasti latihan dulu, Mbak. Ya, Nah, ya, itu yang kita ambil kan dari latihannya, Iya, jadi selain revenue-nya dari situ juga. iya, ya. dari event apa ya. Itu jadi ya saya sih bersyukur aja bahwa Kejurnas itu tempat kita dipilih untuk penyelenggaraan Kejurnas, tentunya kelas yang 200 cc ke bawah gitu ya. Kalau sekarang sih mulai dari kemarin-kemarin saya coba mempertahankan aja gitu. Jadi ya calendar management itu yang intinya yang ya, jadi kalau di dibuat saya nih ini Mbak, terus. motor itu kan begitu banyak. Motor itu juga nggak bisa menentukan event dari akhir tahun kepada kita, kecuali go-kart. Go-kart promotornya cuma satu nih sekarang saat ini, ya kan. Kebetulan promotornya itu adalah pengelola tempat. Jadi dia bisa ngeplot tanggal. Nah, sedangkan kalau balap motor kan mesti masuk ke IMI dulu, supaya nggak bentrok antara event A dan event B, gitu. Pilih tanggal dulu. Gitu. Jadi kayak misalnya beberapa event itu ke tempat saya sentul kecil istilahnya. Ya dia cuman bukan blocking ya, tapi naruh tanggal dulu deh. Ini bisa berubah sampai nanti keluar jadwal dari IMI pusat, ya, kalender dari olahraga ya, tahunan. Nah itu baru deh. Setelah itu keluar lumayan untuk roda duanya tersusunnya rapi lah. Meskipun di tengah jalan kadang-kadang ada berubah, ada apa gitu. Jadi selain itu kalau sirkuit itu maintenance-nya gimana challenge-nya? Kita belajar dari sirkuit yang termasuk paling sibuk di Indonesia nih, sirkuit internasional. Ya sebenarnya sih kan banyak dipakai nih. Lu maintenance pasti ada schedule-nya secara ini kan? Ya, secara rutin. Ya sebenarnya gini, kalau dibilang secara rutin ada, cuman sekarang kan karena apalagi kemarin Covid kita rada menurun nih Mbak. Menurunnya tuh apa yang utamanya kita kerjakan dulu. Gitu. Jadi kayak kemarin ada beberapa aspal yang rusak di tikungan 10. Ya kan? Itu kita fokus dulu. Gitu. Benerin itu dulu. Makanya kayak pengerjaan pengecetan apa itu rada berkurang karena ngerjain aspal cukup mahal Mbak. Cuman saya menilai bahwa lebih bagus treknya mulus dulu nih. Habis itu cat mah urusan gampang lah. Meskipun kalau memang secara penglihatan mata gitu, kalau orang awam wah nih sirkuit nggak diurus, kurang diurus lah gitu. Tapi kalau pembalap motor nyoba, wah enakan begini nih karena sirkuitnya treknya lebih bagus, lebih menantang. Gitu. Tapi ya kalau kayak maintenance rutin itu ya mulai dari potong rumput ya kan, benerin pagar apa segala macam itu mah berjalan terus Mbak, itu otomatis. Oke. Lu suka main ke sirkuit lain? Untuk sirkuit kecil? Yang di Indonesia ya? Belum. Gitu. Ya saya dengar banyak sirkuit di luar-luar lah gitu ya kan. Kalau saya dari orang go-kart yang disayangkan adalah banyak sirkuit-sirkuit yang ternyata nggak masuk ke homologasi gitu. Contoh yang di Jawa deh, di Boyolali itu ada sirkuit di Boyolali? Ada Mbak, itu sebenarnya ada di pinggir jalan apa ya, jalan utamanya lah. Oh gitu. Gitu ya. Sebenarnya itu kalau buat latihan go-kart menurut saya bisa. Cuman kalau untuk event dari segi safety nggak bisa karena di tengah-tengah treknya tuh ada kayak kalau orang kita bilang ada kubangan lah. Nah itu kan nggak boleh, mesti ditutup gitu. Nah, lucu juga ya. Makanya kadang-kadang gini, disayangkan ya tiba-tiba kita dengar sirkuit di satu tempat ada sirkuit baru jadi, tapi kenapa sih nggak mau koordinasi atau nggak mau cari tahu dulu supaya maksudnya proper preparation gitu. Ya mungkin beda sih ya kalau orang daerah
gue mau bikin balap buat motor doang gitu. Hmm. Cuman kalau saya kan pemikirannya mungkin karena saya orang go-kart. Wah kalau bisa bikin sirkuit buat motor bisa, buat go-kart juga bisa. Ya, gitu. makanya kita ngobrol nih maksudnya biar kita juga bisa dapat pengetahuan lah, ilmu sedikit lah dari pengalaman lo mengelola sirkuit. Kan lo juga ikutin perjalanannya dari sirkuit pertama dibangun sampai managing it gitu. Salah satu yang terkenal kan sekarang Mandalika kan. Gitu. Lo pernah ke sana? Sebelum jadi. Tahun berapa? Dulu sama siapa ke sana? Dulu. Survei atau apa? Survei Mbak, jadi dulu gini, mereka punya rencana dulu sama Pak siapa ya, saya sama Rifat juga kok berangkat. Jadi itu kan airportnya baru. Pada waktu itu baru selesai di. Enggak, udah memakai airport baru. Oh, oke. Berarti airport lamanya yang di dekat kota Mataramnya nggak kepake sama sekali kan. Oke, berarti lo udah yang di Peraya ya, bukan di Selaparang ya? Ya, bukan yang di Mataram ya waktu itu. Ya udah di Mataram udah habis. Okay. Nah, karena ITDC itu mau bikin sirkuit dalam proses pembangunan sirkuit, jadi mereka tuh mau ngidupin ya. Waktu itu sempet lah mau ngidupin gimana caranya di Lombok di Mataram itu ada kegiatan otomotif lah dari bekas bandara itu. Ya udah mulai ada Rifat, ada saya ngelihat tempat. Oh ini bisa dijadiin track go-kart atau dijadiin track motor kecil. Oh ini di sini di landasannya bisa dipakein drag race apa segala macam. Jadi lo udah ke lokasinya di Kuta itu? Udah, kita udah kasih masukan lah. Pada waktu itu pembicaraan udah menuju ke F1 belum visinya? Apa? Gak, yang saya tahu ya. Belum. Yang saya tahu tuh hanya mau bikin sirkuit buat MotoGP. Oh, jadi memang MotoGP tujuannya. Motor lah gitu. Okay. Yang saya tahu yang saya dengar gitu. Karena dulu nih zaman saya balap mobil, apalagi zaman balap formula, kita tuh pengen, nggak usah dulu deh. Sekarang aja kita tuh pengen yang namanya balapan di sirkuit yang berbeda. Itu pengen. Iya, pastilah. Iya. Gitu. Iya. Nah, jadi begitu perjalanan waktu terus kita ngedengar mau ada sirkuit, ya kita cuman, apalagi saya. Kita lihat jadi apa enggak nih. Nah, udah gitu aja. Ternyata jadi gitu. Selalu gitu pasti. Jadi enggak nih? Ya udahlah gitu. Jadi ceritanya itu survei ya. Apa lu sebagai konsultan? Iya, diajak sebagai konsultan gitu. Habis itu? Selanjutnya enggak tahu. Ya, pokoknya urusan mereka, kita udah kasih masukan kan. Kita bahas itu ntar deh. Kita bahas itu ntar. Tadi kita ngomongin karting. Karting udah lo jelasin awal perjalanan lo, terus gimana lo bisa berkecimpung jadi sampai managing karting circuit gitu, the most popular circuit di Indonesia untuk karting sama motor. Nah, gue dengar tadi lo sebut nama Toyota. Nah, ini kan sampai sekarang lo masih ya istilahnya kayak brand ambasadornya lah gitu. Toyota pembalapnya lah, pembalapnya udah pasti. Official. Itu awalnya tahun berapa dulu? Perkenalan sama Toyota ini? Pertama kali itu tahun 2004 kalau nggak salah. 2004. Dan lo udah berapa lama balap mobil ketika itu? Belum pernah. Jadi memang dari awal pertama lo sama Toyota? Iya. Oh udah pernah sekali dulu. Tahun 98 saya balap Timor One Make Race, tapi cuma 1 tahun. Itu bersama Om Tinton juga, karena timnya tim Humpus dulu. Saya ngebela tim Humpus. Sama timnya Humpus? Tim Humpus. Nah habis itu nggak balap mobil lagi, tapi saya balap formula. Abis itu ya saya tetap balap go-kart. Cuman saya aktif nonton balap mobil apa segala macam sampai akhirnya almarhum Pak Mehmet yang bikin Toyota Tim Indonesia dulu itu manggil saya. Itu tahun 2024 kalau nggak salah. 2004 ya. 2004. Berarti manggil saya dites. Berarti udah hampir 20 tahun ya perjalanan lo di Toyota ya. Ya, Toyota, tapi waktu itu tadi tahun 2004. Terakhir tuh tahun 2008. Ada sempat berhenti. 2007 apa 2000, pokoknya sempat berhenti. Karena baru mulai lagi krisis itu. Ya. Baru mulai lagi 2016. Lagi-lagi almarhum Pak Mehmet manggil saya lagi. Gitu. Ini pembalapnya ada berapa semua di sana? Banyak ya? Ada divisi kan ada banyak. Ada touring car. Touring car tuh ada 3 pembalap. Lo di situ kan? Ya. Sekarang nih ada 3. Kemarin sempat ada 4, sempat ada 5, tapi saya bicara yang sekarang aja deh. Sekarang ada 3, saya, Jordan, sama Amato. Habis itu ada slalom. Slalom itu ada 4, tapi seri terakhir kemarin
ada tambahan Alinka karena dia udah ngelahirin, jadi masuk udah lagi. bisa turun masuk Oke. lagi. Jadi ada Anjas Sarawahyu, ada Adrianza Yunial, ada Demas masih sih? Herdiko, Enggak, oke. ada Herdiko, terus ada Alvito sama Alinka. Terus ada divisi rally itu Rally juga ada. ada Rian Nirwan Hmm, sama Adin Diarto. Oke. Habis itu terakhir ada rally cross yang di balapnya tuh di Thailand. Oke. Itu ada TB Adi, navigatornya orang Thailand. Oke. Gitu. Oke. Divisinya banyak, Mbak. Oke. Itu Toyota tuh, Toyota Gazoo Racing Indonesia. Gimana pengalaman professional development lo di situ sebagai pembalap? Ini Ah. maksudnya kita sharing nih sama pembalap-pembalap muda kan banyak nih sekarang mereka berbagi inilah pengalaman gitu. Ya keras, Mbak, dalam Keras arti ya? keras tuh gini. Tuntutannya banyak. Lo harus begini, lo harus begini. Menang itu wajib lah gitu. Karena gini ya, ini kan suatu tim yang papan atas lah gitu. Itu pasti jadi impian para pembalap junior kan, to be part of a tim yang papan atas gitu. Okay. Nah, Ya, lu jadi bisa bertahan di situ 20 tahun gitu, berjaya gitu. Apa yang udah lo lalui yang bisa anak-anak ini pelajari dari lo? Gitu. ya kalau di tim Toyota ya, nggak usah di tim Toyota lah, di semua tim pasti menginginkan kemenangan, ya kan. Jadi kebetulan kalau di Toyota tuntutan untuk menang tuh sebenarnya juga tinggi. Okay. Bukan hanya dari tim aja, tapi dari Toyota Astra Motornya juga sebagai yang utamanya kan dari Toyota Astra Motor tuh kalau bisa ya tuntutannya menang. Memang. Gitu. Cuman kalau dari tim ya kan, selain menang itu yang diperlukan adalah komunikasi. Gimana caranya kita bisa komunikasi sama kru, ya kan, untuk menghasilkan kerjasama yang bagus, ya mulai dengan attitude, dengan komunikasi setup kendaraan segala macam, ya itu harus dijaga. Abis itu ya kita mesti disiplin juga, Mbak, gitu. Saya ini doyan makan, ya kan. Cuman sama bos bilang lu nggak boleh gemuk-gemuk, ya udah jaga-jaga lah, mau nggak mau lari segala macam gitu. Oke. Itu tantangannya. Itu tantangannya Salah ya. satu tantangannya. Jadi harus komunikatif tuh ya. Harus nomor 1. Para juniornya Hari Dharma ini harus komunikatif. Apapun itu mesti belajar. Paling penting, Mbak, di balap paling penting. Kalau kita istilah gini, nggak usah balap mobil, semua balap deh. Motor atau mobil. Latihan pelan. Tapi kita bingung. Kenapa pelan ya? Mobilnya nggak enak, tapi kita nggak bisa ngomong. Okay. Ya itu tim kan juga nggak tahu lu gimana sih, lo yang nyetir kok lu nggak bisa ngerasain. Kendalanya gitu. di mana? Ya. Ya. Nah itu yang pertama tuh mesti kayak gitu. Terus tadi saya bilang juga disiplin ya. Disiplin. Kalau di Toyota attitude tuh sangat penting. Gitu. Ya kita balap kalah, sebel teman ya kita bisa diskusiin kenapa lo kalah apa segala macem. Kalau gara-gara pembalapnya bukan dapat peringatan tapi teguran, ya lu mesti begini itu udah ya itu yang mesti kita jaga tuh. Oke. Harus tuh. Yeah. The winning attitude ya. Jadi cara membawa diri, cara berkomunikasi. Apalagi kemarin saya balap, teammate saya orang Jepang. Susah, Mbak, ngomongnya. Oh, ini yang di GT. Di GT. Ya. 4. GT4. Ya. Jadi untuk Toyota sendiri, ya Toyota Gazoo Racing Indonesia itu dia memang mempunyai bukan mimpi, tapi dia mempunyai komitmen bahwa gue akan menaikkan kelas balapan gue. Dia bilangnya gitulah istilahnya. Ya makanya salah satunya kita ikut di kejuaraan internasional, ya kan, yang dipilih adalah GT World Asia Challenge kategori GT4, dan selain itu dia juga ingin Toyota tuh pengen bahwa ada pembalap Indonesia yang berkiprah di luar, gitu. Nah itu saya teammate-nya orang Jepang, jago. Saya banyak belajar, ya saya mesti ngoceh lah, dan menang lah. Ya. Ini berarti kita bahas tentang professional development ya. Lo sebagai pembalap Indonesia nih, gitu, lo udah berada di tim papan atas, ya, yang very supportive gitu. Selain juga lo latar belakangnya juga racing pedigree dan pengalamannya juga banyak, menjadi ya membawa bukan keberuntungan ya, kemudahan mungkin ya. Kemudahan, Kita pengen tahu nih professional development di mobil. Di Indonesia tuh seperti apa? Lo pernah masuk ke IMI nggak? Maksudnya lo
dari regulasi. Oh iya pernah. Ini Mbak. kan lu bukan cuma di kebanyakan nasional dong, Iya, ya iya. kan? Jadi gini, nggak usah kalau gini. Penjenjangan karir pembalap, terus kayak gitu-gitu. Ya semua itu dipegang sama IMI. Sama Kebetulan IMI, di mana-mana adalah. Lu terlibat nggak? Pernah yang terlibat? namanya pernah Oke. terlibat. Yang namanya non sidit. Pembalap kategorinya non sidit, pembalap pemula. Habis itu naik ke sidit B. Habis itu ada naik ke sidit A. Itu semua udah diatur dalam buku peraturan Dari dulu kita. udah ada kan? Udah Iya. ada dan Nah, selalu sekarang- dievaluasi gitu. Menurut lo gimana regenerasi? Ini kan lo mungkin lo masih mau balap sampai umur berapa? Nanti kan lo pasti udah mulai lihat dong nih. Iyalah. Penerus-penerus gue bagaimana nih Ah. gitu. Pasti ada dong kepikiran sama lo kan. Ada. Karena lo bukan cuma pembalap kan, lo juga pelaku bisnisnya di situ gitu. Ya kalau sampai saat ini kalau untuk Bagus nggak? balap nasional Pro- sih Professional development-nya. sebenarnya bagus, Bagus, Mbak, oke. gitu bagus. Cuman yang Udah perlu on ya, the- yang on the perlu right nih. track ya. Ya, yang Oke. perlu itu adalah mental dari pembalapnya. Oh, justru setiap Gitu. individunya yang harus Jangan gini. Udah waktunya naik, nggak mau naik nih misalnya. waktu lo Gitu. naik kelas. Iyalah, gitu. Kenapa begitu? Ya ada aja. Bukannya setiap orang mau naik kelas. Yang beda-beda loh, Mbak. Oh, gitu. Beda-beda gitu. Ada yang gitu, ada yang mau naik kelas, ada yang nggak naik. Ya maksud saya di Indonesia nih Manja maksudnya. balap itu kan masih kategori hobi lebih besar, gitu. Terutama di balap mobil mungkin banyak. Oh iya Kalau motor kan yang kita motor ya. iya. Kalau Motor kok beda udah lah. memang iya. Emang. Kalau balap mobil masih banyak hobi yang ya mungkin pelan-pelan udah mulai enggak tapi lebih banyak ke hobi. Jadi ya beda mungkin ya kan sama pembalap yang profesional atau semi profesional yang punya tanggung jawab sama sponsor, beda gitu. Karena kita lihat bandingin roda 2 sama roda 4 ya kan lajunya ya roda 2 udah Iya. Itu dia. termasuk regenerasi gitu kan. Sementara di mobil nih ya orang makanya kita Tapi kalau regenerasinya untuk balap mobil memang tidak sebanyak mungkin karena kendala ini ya finansial. Selain Lebih mahal daripada motor. Enggak juga Enggak sih, juga. Mbak. Enggak juga. Siapa yang terkenal dari ini? Selain Rio, Sean, lo. Ada Rifat. sekarang yang baru-baru pembalap go-kart saya nih, kalau Oke. nasional ya, itu Iya. lagi baru balap mobil. Menurut saya dia memang yang paling kecil ya. Siapa lagi ada yang umurnya paling kecil? Ada ya? yang kembar itu siapa lupa gue namanya. Itu balap go-kart kali. Iya, go-kart, iya. Enggak, ini yang mobil ya. Oh, Kalau mobil. go-kart banyak, Mbak. Oke. Karena ada kelasnya. Oke. Gitu. Ya itu perlu dipikirin sih, cuman ya kalau balap go-kart itu kebetulan kan dari sananya seperti balap motor. Klasifikasinya umur. Tapi kalau balap mobil di luar negeri pun nggak ada tuh, Mbak, Ya kategori justrunya umur. mestinya lebih banyak kan ya mungkin. Ya, karena kan gini, aturan dari orang mau nyetir mobil aja kan mesti punya SIM. Oke. Gitu. Jadi ya kita lihat motor udah merakyat juga kali ya. Iya, Jadi kalau- aksesnya lebih mudah. Betul. Cuma Dan kan- yang pasti motor tuh kalau untuk kelas standar pasti lebih murah dari mobil, pasti gitu. Dan memang perkembangan motor di tanah air ini kan ya beda, Mbak, gitu. Orang misalnya punya motor, gua mau ngebut udah ya keluarin aja pelan-pelan dari rumahnya. Iya. Ngebut Iya. bisa. Iya, Kalau maksudnya- mobil enggak kan, Mbak? Iya, sekarang Rio udah ceritanya mau pensiun katanya. Terus nanti Sean, nanti lo, nanti ya Rifat mungkin masih balap juga. Nah, siapa lagi gitu loh maksudnya penerusnya? Ya kan sekarang yang- sih yang gini, Mbak. Kalau dibilang penerusnya banyak banyak sebenarnya. ya. Oke. Tinggal cuannya aja itu yang penting. Oke, bentar ada pertanyaan dari Siap. audiens. Kenapa lu beli Tarmac? Kenapa nggak Rally? Bedanya apa sih sebenarnya? Lebih mahal mana di Tarmac apa di tanah gitu? Kalau ditanya kenapa pilih sirkuit tarmac atau kenapa nggak rally, nomor satu karena kesempatan, gitu. Memang dari awal kesempatannya ya mulainya itu dari tadi saya nyoba go-kartnya Ananda Mikola, Dimas Danindro, sampai ya fokusnya balap go-kart dari balap go-kart naik kayak ke balap itu. Nggak ada kesempatan yang menawarkan saya istilahnya untuk ikut rally. Kalau dibilang seru, buat saya dua-duanya seru. Nyetirnya ya,
Ya, nyetirnya tuh seru karena rally itu kan ya benar-benar menantang lah, jalannya naik turun, jalannya sempit, ya kan model mobilnya juga beda gitu. Tapi kalau dikasih kesempatan lo mau nyoba? Mau lah Mbak, Oke. ya kan. Kalau saya punya duit nih, Oke. saya punya duit, punya sponsor, saya mau ikut coba, ya kan, gitu istilahnya. Nah, memang jalurnya udah beda ya gitu. Kalau dari segi mahal sih kayaknya semua motorsport Sama. mahal. Karena kalau kita bicara kategori mobil WRC yang sekarang lagi rame deh di Indonesia, itu satu level di bawahnya WRC. Namanya kategorinya R5 ya kalau nggak salah. Nah, mobil rally itu yang lagi rame nih semua. Ya itu kan kalau di balap juga bukan sama kategori saya tuh Mbak, mobilnya di atas. Mungkin setara sama GT4 gitu. Maksudnya untuk teknologi, untuk apanya segala macam. Jadi memang ya kalau dibilang mahal, sebenarnya semuanya mahal. Cuman bedanya kalau dilihat rally itu kenapa per eventnya mungkin jauh lebih mahal karena kan balap rally ya kemana-mana nih. Balapan SS-nya jauh-jauh. Kalau balap sirkuit kan di situ aja. Jadi tapi kalau biaya untuk running untuk mobilnya sendiri mungkin mah mirip-mirip. Kurang lebih gitulah. Oke. Lu udah denger ada yang Porsche Udah dong. gitu? Udah. Kira-kira seperti itu ya. Jadi Maksudnya seperti itu apa, jadi Mbak? mobil sendiri udah mahal banget. Terus jadi kendalanya tuh Iya. paling besar tuh di Jadi gini, memang sebenarnya gini, nggak usah Porsche deh Mbak, Porsche Carrera Indonesia ya kalau nggak salah dia mau bikin itu balapnya di Mandalika. Di Sentul pun sekarang udah ada mobil yang kategorinya FIA, balapannya internasional, TCR namanya. Mobil-mobil TCR. Di Indonesia udah ada 5. Audi 2, Hyundai 2, sama Honda 1. Ini mobil regulasi FIA. berarti ini di luar ISOM. Di ISOM ya itu kelas ISOM yang ada beberapa kelas yang ke Jurnas itu selalu depannya nama balapannya tuh ITCR Indonesia Touring Car. Okay. Nah, ada yang ITCR 3.600. Nah, itu dia. Gitu. Itu semua mobil import, Mbak. Harga sih nggak beda jauh lah sama Porsche. Ini yang di atas kelas lo ya, yang 1.600. Iya, di atas gitu. Nah, itu Udah mulai itu? Udah. Kapan? Udah dari setahun ini. Tapi kemarin itu baru berapa pesertanya sampai terakhir nih udah 5 lah, udah 5 mobil. Mungkin akan nambah lagi gitu. Berarti udah masuk di ISOM ini ya? Udah. 3.600. 3.600 udah. Oke. ISOM itu sendiri berapa kelasnya? Ada berapa? Oke, ISOM sendiri itu sebenarnya kan nama event, Mbak. Indonesia Sentul Series of Motorsport. Oke. Ya, dari situ ada kelas utama, ada kelas tambahan. Bukan tambahan, supporting. Oke, supporting class. Kelas sebenarnya sih bukan kelas utama, ada yang kelas utama kejurnas lah. Oke. Oh, Yang dibilang kejurnas itu ada 4 kelas. Semua depannya pakai ITCR, Indonesia Touring Car Championship. Oke. Membedakannya hanya yang pertama itu 1200 cc standar. Habis itu naik ke 1500 cc standar. Habis itu naik ke 1600 cc. Standar atau bukan? Semi modifikasi. Semi-modified. Iya. Ini kelas lo bukan? Ya, ini yang saya balap. Berarti semi modified. Ya, semi modified. Udah boleh diganti-ganti lah. Habis itu dari situ naik lagi ke 3.600 max ini. Jadi ada 4 kelas. Ada 4 kelas kejurnas. Setiap ini pasti sama ini 4 kelas ini manggung ya. Maksudnya? Nggak akan berubah-berubah kan? Udah jadi jadwal. Oh iya, sampai saat ini ya gitu. Ya mungkin ada perubahan lah, dilihat dari jumlah peserta, dilihat dari ya rata-rata sih dievaluasi dari jumlah peserta juga gitu. Oke. Ini jadi andalannya Sentul besar ya, Sentul International Circuit ya. Oke. Nah, selain itu ada juga kelas-kelas supporting, ada ETCC, European Touring Car Championship, ada one make race Mercedes, ada one make race BMW gitu-gitu deh, banyak, Mbak. Dan ini pesertanya lumayan banyak ya, karena Lumayan. yang komunitas juga bisa ikut kan? Iya, emang Ya, itu balap ya. komunitas tuh. Oke. Club event, makanya rame. Gitu. Dari semua nih pengalaman lo balap nih, ada nggak yang paling berkesan gitu? Mau itu ya bukan yang kecelakaan ya, maksudnya yang paling memorable buat lo tuh? Ada, Mbak. Apa tuh? Balapnya di Sentul lagi. Yang mana nih? Itu saya nggak pernah lupa. Tapi bukan berkesan sih, tapi saya nggak pernah lupa. Nggak akan lupa. Oke. Yang mana tuh? Jadi saya balap Formula Asia. Saya balap Formula Asia. Tahun berapa?
antara tahun 96 deh kayaknya. Oke. Mbak bisa ngebayang nggak formula itu kan pendek. Mm. Duduknya kita semi tiduran, Iya, ya iya. kan. Pantat sama kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang pantat sama pedal kaki itu pedal kaki lebih di atas. Kalau dulu masih sejajar. Mm. Nah, di bawah punggung saya itu tangki bensin. Jadi ini kursi gitu ya. Ini kursi, ini floornya, di bawah kursi ini tangki bensin. Tangki bensinnya bocor, Mbak. Ngerembes. Bawa apa ini? Formula. Oke. Tangki bensinnya ngerembes, bocor. Tangki bensinnya bocor, ngerembes sampai kena baju saya. Iya. Saya balapan berapa lap ya waktu itu? Gila lu. Udah, pokoknya turun-turun kok perih. Turun-turun perih. Udah seminggu nggak bisa duduk. Lepuh. Soalnya kan pakai bensinnya kan Afgan. Kenapa bisa begitu? Ya tahu lah, bukan saya yang tahu ya, mungkin ada masalah dari tangki. Ada masalah dari tangki bensinnya, balap Formula Asia. Apa ada lagi yang lain? Ya itu yang paling bukan berkesan, tapi saya nggak pernah lupa. Karena kalau ini sebenarnya baru saya ceritain sekarang, yang tahu tuh cuma keluarga sama teman-teman aja. Itu kalau Karena melepuh, Mbak. tapi di safety-nya gimana itu? Ya itu Maksudnya dia. waktu di screw itu Ya mungkin di screw masih oke ya kan gitu. Cuman memang mungkin kelemahannya itu gitu kali ya. Pokoknya abis itu kita yang untuk seri berikutnya, race berikutnya kita ganti itu tangki bensinnya. Udah aman gitu. Cuman pada saat itu aja tuh. kalau karting gimana? Lu Lu kan sering balap di luar negeri kan? Maksudnya pernah ya. Ya yang paling bukan berkesan ya yang paling saya seneng tuh kalau balap go-kart tuh waktu itu ke Mesir. Saya balap di Mesir itu balapannya namanya Rotax Max Grand Final. Jadi gini, Mbak, go-kart itu sekarang kan di Indonesia namanya ROK, ROK, itu nama mesin. Oke. Jadi balapannya one make engine, gitu. Nah, di beberapa negara hampir di seluruh dunia itu mereka bikin kejuaraan ROK. Pusatnya kan di Itali. Oke. Ya, ROK ini pusatnya di Itali. Jadi mereka bikin kejuaraan one make engine. Nah, nanti juara-juara di negaranya masing-masing akan ketemu di Itali. Itu Oke. kalau ROK. Oke. Nah, waktu saya balap itu tahun Yang di Mesir ini. Iya, di Mesir itu, Rotax ini. di Mesir ya. Itu tahun berapa ya? Nah, Lu udah kerja? udah Oke. masih kuliah apa? Enggak, belum sama Omax, belum. Oke. Nah, itu balapannya namanya Rotax Max, belum ROK. ROK tuh baru beberapa tahun belakangan aja. Dulu namanya Rotax Max. Nah, saya juara karena Di Mesir lu juara? di Indonesia, Oh, di Indonesia. oke. Karena saya di Indonesia juara, saya dapat kesempatan di Ke Mesir. Mesir. Lu Mbak belum pernah ke Mesir. Jadi kita serombongan nih. Bayangannya balapannya kan bulan Desember. Bayangannya panas nih, gurun ya kan. Jadi kita cuma pakai celana pendek. Taunya sampai sana 11 derajat, 12 derajat, terpaksa lah kita beli jaket. Ya balapannya sebenarnya bagus. Cuman ya ini dia, mungkin dulu kurang berdoa kali ya. Jadi saya udah balapan itu pesertanya 80. Yang bisa ikut final hanya 34. Saya ke-9. Cuman pas lagi final untuk memperebutkan ya untuk final tuh race terakhirnya tabrakan mental. Lu dari Indonesia sendiri? Ada junior. Ada junior juga? Juniornya kelasnya beda kan, balapannya beda. Terus namanya gimana? Rama. Oh, Rama. Ramanya Om Bambang bukan? Iya, Oh, namanya oke. Bambang Oke. lagi. Terus Iya. gimana lu mental? Balapan, Mbak. Gitu. Pulang Bule kan sadis, Mbak. Bule tuh sadis, ngeliat Indonesia mah sadis. ada bukan ngeliat gitunya, bukan ngeliat Indonesia sih, mungkin ngeliat Asia gitu. Kita masih diituin ya. Iya, ya kitanya juga begitu, cuman karena sama-sama ngotot, Hmm. ya kebetulan kitanya aja yang mental, gitu ya. Cuman yang namanya balap mau gimana lagi, Oke. gitu. Oke. Rencana lu ke luar negeri lagi kapan? Maksudnya balap setelah Untuk balap? GT4 kemarin. Oke. Kan lu menang nih. ya. Nanti akan terus ikut lagi? Kebetulan tahun depan itu untuk kelas GT4 adanya hanya di Jepang tahun depan. Namanya Japan Cup. Oke. Nah, jadi baru direncanakan, mudah-mudahan berjalan ya kan katanya. Itu saya juga belum
belum bisa kasih kepastian. Pokoknya kemungkinan besar katanya kita akan turun yang di Japan Cup. Gitu. Ada 4 seri di Jepang. Oke, berarti akan next year kita akan lihat lu lagi di situ ya di Jepang. Iya, ya? mudah-mudahan. Oke. Insya Allah lah. Seru kan ya sobat, banyak banget ceritanya nih. Kayaknya kalau cuma sejam 2 jam nggak cukup nih. Cuman ada sisi lain juga yang saya mau kenalin dari Hari itu. Salah satu yang bikin saya dekat sama Hari adalah kita punya kesamaan profesi Safety. di bidang road safety gitu. Mestinya udah banyak yang tahu kan, karena lo kan juga mimpin SDC waktu itu kan. Dulu ya. Sentul driving. Saya di bawah Moreno. Dulu kan Oke. yang pegang itu Moreno Suprapto SDC. Cuman yang ngejalanin di lapangan saya. Oke. Gitu. Lama tuh di situ. Itu cikal bakal. Lama dari saya belum kawin sampai kawin tuh, Mbak. Oke. Gitu. Nah, kita pernah juga bikin tim safety di IMI. Ya. Kita pernah training bareng di BUMN Ya. dan lain-lain. Saya rasa banyak ya, kita waktu itu timnya pembalap-pembalap ya. Banyak. Yang bertugas juga sebagai instruktur profesional ya. Jadi Ya. memang well trained dan dedicated ke Ya. situ gitu. Nah, ini kan salah satu isu yang kayaknya selalu ada gitu di masyarakat gitu kan. Karena jadi PR terus ya. Iya. Kalau gua tanya ke lo nih, bukan sebagai pembalap ya, tapi lo kan pasti skill pengetahuan di vehicle handling, terus manajemen di jalan raya dan lain-lain itu pasti udah inilah, udah katam lah gitu. Kalau gua tanya gimana pandangan lo, terus nasihat lo yang mengenai road safety ini sebenarnya Mengenai road safety atau mengenai road safety dulu. ya sebenarnya gini, mengenai road safety. Tiap hari kan kita denger Kecelakaan kecelakaan pasti. di jalan, Iya, pelanggaran lalu lintas. Road safety-nya Dari gini deh, gimana ya? dari sisi pemilik mobil aja deh gitu, pemilik kendaraan. sebagai gitu. driver. Iya Iya kan. Gitu. Kalau dari saya yang paling penting adalah menyadari skill kita, Mbak. Nomor 1, ya kan, dalam arti skill tuh. Ini yang bicara seorang trainer profesional loh ya sobat ya. Dalam arti kesadaran mengenai pengemudi, mengemudinya. Contoh, ya kan, udah berapa lama sih dia mengemudi? Ini yang kasar aja nih, Mbak. Ya, udah berapa lama dia mengemudi? Udah pernah mengemudi mobil apa aja, manual, otomatis, apa segala macam, ya kan? Dari kesadaran itu biasanya akan terbentuk juga bahwa kesadaran akan kesabaran. Yang paling penting itu cuma sabar, Mbak. Gitu. Selama Di luar jalan, ya di jalan raya harus sabar. harus, Kuncinya Mbak. itu. Kuncinya cuma itu. Nah, Nggak kalau ada kita- yang lain. Kalau kita lagi running out of time, Nggak buru-buru. bisa. Itu telat, udah telat aja. Oke. Nggak bisa. Berarti safety itu tidak bisa ditawar. Nggak bisa ditawar lah. Oke. Ya kan. Makanya manajemen waktunya itu mesti di apa namanya, manajemen waktunya itu mesti dibuat. Oke. Dalam arti ya Ada meeting jam berapa yang ya, berangkatnya udah kalau bisa jangan dipepet-pepetin gitu. cek Google Maps ya. Terus orang kalau sibuk, kalau bisa pakai supir gitu. Jangan lagi sibuk nyetir. Wah, ini ya udah ditunggu gitu. Udah. Itu Oke. sih. Oke. Tapi paling penting adalah sadar akan skillnya, ya kan. Dalam arti skill itu bukan hanya dalam berkendara, ya kan. Maksudnya manajemen dari jalanannya. Dia tahu rencananya harus lewat mana, apa segala macam. Misalnya habis itu tentang rambu-rambu, ya. Itu sangat penting, Mbak. Lo kalau di jalan sering marah-marah nggak? Sekarang udah enggak. Udah enggak. Udah Tapi enggak. dulu sering. Dulu sering. Lo bawa mobil sendiri kan? Iya. Pasti selalu Dulu marah mulu. Oke. Gila. Sebelum jadi instruktur. Enggak, pas udah jadi juga marah tuh dalam arti gini loh. Kalau misalnya begitu kita hijau, paling gampang begitu kita hijau masih ada motor nyelonong, marah-marah sendiri aja, gitu. Tapi kalau sekarang udah capek, Mbak. Udah capek ya? Iya, udah Oke. capek. Kira-kira kita bisa berbuat sesuatu nggak nih? Kalau dari regulasi ya udah ada kan? Udah ada. Terus Kalau saya ngelihat, Mbak, hubungannya campaign atau apa gitu? susah. Susah ya? Susah kalau yang di campaign juga, maaf ya, dulu pendidikannya kurang, susah. Oke. Jadi mesti berawal dari mana nih? Iya. Kalau mau bikin perubahan gitu. Kalau mau bikin perubahan ya, Masa kita sampai tua mesti marah-marah di jalan, ya kan? kalau mau bikin perubahan yang nomor satu, Thailand aja rapi, Mbak, Kak. pendidikannya mesti dirubah dulu. Oke. Ya kan,
pendidikan sekarang maaf nih banyak orang nggak tahu mana salah mana benar. Orang yang salah aja bisa marah-marah, berarti kan dia nggak tahu kalau dia salah. Gitu. Nah, jadi mulai dari pendidikan. Sekolah berarti. Ya? Iya, Mbak, penting. Jadi kalau menurut saya ya, nggak bisa sekarang. Yang sekarang iya butuh 20 tahun lagi baru tuh. Tapi harus dimulai sekarang. Harus dimulai sekarang, bukan dari sekarang, Mbak. Sebenarnya dari kemarin-kemarin tuh. Ya kan? Pendidikan lah paling penting. Ya, abis ini kan kita bisa mulai lagi nanti. Orang takut sama peraturan. Kalau sekarang orang gak ada yang takut sama peraturan, Mbak. Ya kan, motor pada melintang gitu. Lawan arus. Iya kan? Ya. Nanti kalau udah ketabrak baru deh, wah mobil, aduh. Emang kita naik mobil kalau lagi rapat gitu emang yang belakang-belakang selalu ngelihat ke depan dengan jelas, kan tidak. Gitu. Oke, semoga dicerahkan. Semoga banyak yang dengar ini gitu. Jadi ya minimal ada ada sentilan sedikit gitu. Iya, nomor satu mesti refleksi ke dalam. Nomor drivernya dulu lah. Mesti penuh dengan kesadaran, kesabaran gitu. Dan skill tadi ya. Iya. Berarti sebelum ambil SIM ya belajar dulu lah gitu kan. Itu paling penting. Iya. Belajar juga bukan belajar bukan hanya belajar berkendara aja ya. Mungkin orang banyak, Mbak, yang udah bisa nyetir tapi mengetahui tentang peraturan juga sedikit, mungkin ada gitu. Jadi dia fokus, gue mau bisa nyetir, belajar nyetir aja gitu. Tapi sedangkan mengenai peraturan tuh penting loh gitu. Oke. Sebelum kita tutup nih, lo melihat tadi kita udah balap apa nih, Mbak? Balap. Kita bicara regenerasi kan tadi ya. Regenerasi. Terus udah bahas pandangan lo. Jadi ternyata di mobil itu sudah banyak calon-calon penerus lo gitu kan. Nah, lo ada Malka kan, ada anak kan. Kira-kira gimana mau jadikan dia ya? Kan lo mulainya juga dari bokap gitu kan. Enggak, gini, kalau urusan anak, kalau dia mau jadi pembalap ya saya harus berusaha. Gimana caranya. Tapi dia secara personal lo mau nggak dia jadi pembalap seperti lo? Kalau dalam hati sih ada pengennya, Mbak. Anaknya sendiri punya interest. Wah, dia lagi fokus sama dia doyan ini, Mbak. BJJ. Apa tuh? Brazilian Jiu-Jitsu. Oh, lebih ke situ. Iya, lebih ke situ gitu. Ya kalau selama kegiatannya positif mah. Oke. Nggak ada masalah. Tapi kalau di tengah jalan tiba-tiba mau coba, ayo coba. Udah pernah lo ajak? Susah. Udah pernah lo ajak? Sering. Terus dia gimana? Iya aja. Mungkin ada yang dia tahan. Dia tahan ya nggak tahu lah. Oke. Mungkin nggak boleh sama ibunya kali atau mungkin ya. Pokoknya ada yang dia tahan aja gitu. Ya saya juga nggak maksa lah. Terserah aja mau coba boleh, mau enggak juga nggak apa-apa gitu. Oke. Tapi yang penting dia tahu nih bapaknya mainannya, kehidupannya nih di dunia seperti ini nih, motorsport. Very risky ya. Jadi dia tahu ya. Iya, harus tahu lah, Mbak gitu. Cuman ya sekarang dia umur berapa sih? 13. November ini 14. Ya masih karting gitu nggak tertarik? Tertarik lah pasti. Tertarik kan belum tentu dia mau coba. Belum tentu dia membalap gitu. Pasti anak kecil mana sih, Mbak, laki-laki, perempuan aja ada yang suka ngelihat, aku mau coba dong. Apalagi anak laki-laki. Gitu. Bapaknya seorang pembalap, mainannya anak laki mana sih yang nggak suka mobil-mobilan? Pasti awalnya suka lah sedikit-sedikit. Meskipun abis itu ganti robot misalnya gitu. Bener gak? Iya. Makanya gue tanya gitu. Pasti siapa tahu nanti the next generation. Kalau saya sih selama ini cuman bukan bisik-bisik, mau coba nggak gitu. Tapi nggak yang ayo dong, gitulah. Kemarin di itu gue baca ada HDM Motorsport. Itu tim go-kart. Tim lo. Lo bangun sendiri? Enggak. Jadi ada bosnya, Mbak. Saya punya kebetulan gini. Jadi kalau ini bagian dari regenerasi juga kan? Iya. Kalau di go-kart itu kan memang regenerasinya kelihatan banget lah. Karena hampir kayak motocross atau balap motor. Kategorinya itu berdasarkan umur. Ya kan. Jadi jelas tuh jenjangnya. Gitu. Ya sebenarnya kalau tadi bicara dengan balap mobil, ya kita nggak perlu takut karena dari go-kart ini dia mau lari kemana sih, Mbak? Yang lari ke formula kan nggak banyak. Sedikit, ya. Tapi who knows kayak. Ya, tapi nggak banyak lah gitu kecuali tiba-tiba ada sponsor, ya karena. Tapi dari situ satu kan starts from go-kart. Iya, makanya satu-satunya jalan kalau budgetnya
pas-pasan atau budgetnya nggak cukup untuk naik ke formula, ya naiknya pasti ke balap mobil. Gitu. Ini berapa anggotanya? Maksudnya lo Tim. ah, Sekarang yang bergabung di tim saya itu ada 8. oke. Basisnya di Sentul Sentul karting. Jadi itu tim itu bukan punya saya, Mbak. Oke. Tapi dulu saya ngajarin anak namanya Kenan. Sekarang tinggal di Eropa. Karena dia balap go-kart di Eropa. Kalian mau sekolah. Nah, bapaknya dia ada namanya Mas Rito. Itu dia yang bikin lah. Gimana Ri caranya nih barang-barang go-kartnya banyak bla bla bla, kalau bisa kita bikin tim aja lah gini apa segala macam. Ya udah boleh. Gitu. Jadi gini, Om Hari, kalau misalkan Om Hari tadi kan orang tuanya kind of gitu bilang katanya bohong itu karena mahal sebenarnya. Tapi bilangnya ini bahaya. Bahaya. Nah sekarang gimana nih Om Hari kalau misalnya yang sekarang ada anak lah ya, junior yang ingin masuk ke dunia go-kart atau balap gitu, tapi orang tuanya gimana nih? Pesannya ke orang tua nih kan, Mas Hari kan sekarang kan dalam masa itu gitu ya. Itu sarannya kira-kira gimana? Sama satu lagi, kalau mempertahankan mood anak tuh supaya sering junior supaya tetap on mood gitu ya. Oke. Kadang-kadang naik turun kan ya. Iya. Pasti ngalamin juga ya. Iya. Nah itu gimana kira-kira? Jadi gini, kalau tadi nomor 1 mengenai resiko kali ya. Jadi ya nomor 1 kalau orang tua yang datang ke sirkuit, kita bicaranya sirkuit nih, bukan rental yang kayak di mall atau apa. Kalau dia sudah datang ke sirkuit, biasanya dia udah tahu resikonya, gitu. Tapi untuk meyakinkan gimana-gimananya, kan anaknya nggak mungkin langsung disuruh main, gitu. Misalnya ketemu sama saya di sirkuit Sentul, kayak go-kart, gitu. Saya akan terangin dulu, pasti saya juga akan nanya dulu, sebelumnya udah pernah naik go-kart belum? Gitu. Oh ternyata udah di rental, oke berapa kali apa segala macam, gitu. Nah saya juga ngomong sama bapaknya bahwa ini olahraga nih nomor 1 nih olahraga yang ya balap tuh pasti bahaya, nggak ada yang nggak bahaya gitu. Tapi itu semua bisa kita redam dengan kita mengikuti peraturan kalau balap go-kart itu CIK, ya mulai dari baju balap, dari mulai helm, ya segala macam itu harus di bawah standar homologasi. Jadi kalau di tempat saya misalnya gini, ada orang mau nyoba, ya kan? Di tempat saya tim saya itu juga ngasih istilahnya rental, gitu. Rental, dia ikut sekali dalam 1 hari bayar sekian, habis itu semuanya kita sediakan, mulai dari helm, ya kan? Mulai dari baju balap, sarung tangan, sepatu tuh kita sediakan, ya tapi nggak bisa semua ukuran, tapi yang kira-kira umur 12 tahun, 10 tahun sampai 15 tahun lah masih bisa gitu. Itu kita sediain, neck protector, rib protector tuh semua kita sediain, karena safety buat kita nomor 1. Terus kalau anaknya coba untuk pertama kali, go-kartnya saya pelanin. Iya, saya perlu ngebaca dulu dia. Karena banyak anak-anak yang saking senengnya dia nggak tahu ini kenceng apa pelan sih. Nah jadi untuk pertama kali itu yang saya lihat adalah dia tahu nggak sih kalau ini kenceng, digas makin kenceng dia tahu nggak, punya feeling atas kecepatan nggak. Nah kalau itu belum punya, wah saya bisa, wah udah stop dulu deh mendingan gitu. Makanya untuk pertama kali pasti saya kecilin gitu. Tadi kan di rental itu mahal nggak? Jadi gini, oke. Kalau misalnya ada yang mau ya bisa ke Sentul ketemu saya. Jadi kalau di tempat saya gini, biayanya itu 3,5 juta. Ini per apa? Jadi latihan 1 harian, per hari itu ada 7 sesi. Per sesi 15 menit. Gitu. Nah, nggak usah bawa apa-apa. Udah itu semua udah include bensin apa, mekanik apa segala macam. Dan basic teknik dari saya. Gitu. Nggak mungkin diajarin langsung seperti yang udah pernah main, tapi basic dulu. Safety nomor 1 kan, jadi kita ajarin basicnya, basic safety, cara berkendara yang benar naik go-kart biar aman tuh gimana gitu. Nah itu 3,5 juta, 7 sesi, per sesi 15 menit. Biasanya kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu
Tapi nggak bisa mendadak mas. Oke, iya. Nggak bisa ya. Jadwal lo padat banget kan? Bukan jadwalnya padat mbak, karena Apa? go-kart yang Oh. saya ini kan go-kart balap, Iya, iya. bukan yang kayak rental yang Iya. datang langsung ready, enggak gitu. Jadi ya mesti ada janji, habis itu pasti saya suruh dia datang dulu sebelumnya fitting tempat duduk gitu. Karena memang ini go-kart balap, jadi bukan yang go-kart yang bisa di-adjust kursinya gitu. 15 menit sesi ini dalam satu hari diselesain 7 kali ini atau Terus mbak, terus dalam satu, enggak maksudnya jadi gini, dari jam 9 jadi 3,5 juta ini sehari gitu? Oke. seharian. Jadi dari jam 9 15 menit, habis itu nyambung lagi jam 10 15 menit, jam 11 15 menit terus sampai sore. Oke. Itu efektivitasnya gimana biasanya setelah itu? Banyak yang Ada yang suka, ada yang enggak, ada yang takut, ada yang bukan takut ya, ada yang memang, jadi gini mbak, masih ragu lah gitu. pengalaman saya ngajar anak-anak balap, ada yang dia anaknya berani nih, wah cepet, dari grafik cepet naiknya, naik cepet, tapi habis itu datar, lama gitu, tapi untuk ke titik tertentu dia cepet. Ada yang pelan, naiknya dikit, tapi lebih ternyata ujungnya lebih tinggi. bagus, iya, gitu. Jadi memang bukan berarti berani itu nanti ujungnya bagus, enggak, gitu. Tapi untuk awal berani itu memang dibutuhkan. Tapi kalau udah cuman berani doang, tapi dia nggak pakai, nggak punya feeling dan nyetirnya juga apa namanya nggak nyetirnya asal-asalan lah, udah itu mah susah. Minimum usia berapa yang lo mau terima? 8 tahun bisa. 8 tahun. Iya. Oke. Nggak ada syarat misalnya harus tinggi badan segala macam. Makanya kalau bisa, kalau saya yang mengharapkan ya pasti ntar saya tanya tinggi badannya berapa, ntar kita kira-kira. Tapi untuk lebih bagusnya kalau bisa 1 hari atau seminggu sebelumnya datang. Jadi fitting mbak tempat duduknya, gitu. Ada lagi? Nah tadi kalau mood ya, mood anak-anak memang paling susah. Jadi saya punya pengalaman gini. Biasanya nih anak kalau latihan bagus mbak. Ini sekolah maksudnya bukan sekolah lagi latihan sama saya lah. Tapi bukan di Sentul besar, waktu itu masih di di rental Pondok Indah. Dulu Pondok Indah ada rental namanya Redline. Ya. Dia latihan. Kok hari ini dia pelan banget apa segala macam. Saya liatin mukanya biasa aja apa segala macam gitu. Saya ajak ngobrol, ternyata dia lagi sebel. Saya tanya, kenapa sebel? Iya papa kan pagi ini naik Porsche. Porsche itu kan bangkunya cuma 2, yang belakang kecil. Aku disuruh duduk di belakang. Aku sebel. Jadi aku malas-malasan aja hari ini. Jadi kalau masalah mood itu pasti dibawanya dari rumah. Gitu. Orang tua tuh yang lebih bisa handle gitu. Life of a coach. Gitu. Lo ngajarin orang balap juga nggak? Maksudnya kalau Iya ada dong, balap mobil, amatiran mau coba jadi profesional itu lo ngajarin mbak, ngajarin. Rate-nya berapa? Maksudnya ya, ini kan tadi kita udah ngomongin karting nih. Kalau misalnya gue mau jadi pembalap siapa tahu, gue ajarin gue dong gitu. Ya, kita mesti bawa macam-macam mbak. Kalau saya kita sih bawa sebenarnya badan juga kan, apa? bawa badan doang kan ke itu, semua mobil apa segala macam. Oh itu kalau go-kart. Ini kalau mobil gimana? Mobil nggak bisa mbak. Nggak mau. Bukan nggak mau, karena saya belum punya mobilnya. Okay. Dan untuk menyewakan mobil balap itu kayaknya di Indonesia itu belum ada. Karena resikonya gede. Begitu ada apa-apa mobil lebih mahal mbak. Gitu. Karena nggak gampang juga gitu. Jadi rata-rata yang saya ajarin adalah orang yang udah mau balap, udah punya mobil balap nih. Tapi ya untuk naikin skill lah sedikit gitu kan, nggak mungkin secara langsung secara instan bakal jadi, nggak mungkin mbak. Balap ini semakin banyak kilometer dia pasti mempunyai sesuatu yang ternyata levelnya meningkat gitu. Nah kalau kita ajarin ya kan dengan muter banyak itu naiknya nggak dikit levelnya. Oh banyak karena kita arahin kan gitu. Kira-kira gitu. Kira-kira begitu. Gitu ya sobat, kita udah mulai lebih mengenal seorang Hari Dharma Manopo dengan kesibukannya, dengan prestasinya, dengan keseharian. Oh ya kesehariannya belum. Iya sehari-harinya ya. Lu sehari-hari ngapain? Yang belum ditutup nih. Ngurusin Sentul lah mbak. Sentul, iya kerja. Nyari yang ngecek berapa yang latihan berapa banyak. Terus lu ya. Staying in shape gimana? Maksudnya? Ya lu exercise-nya apa?
Oh, saya maintenance. Tetap masih. Maintenance masih. Lu nyesel nggak jadi pemain tenis? Enggak sih. Enggak. Enggak. Tapi Raketnya digantung tuh begitu. Saya megang setir dulu, Mbak. Begitu udah megang setir, raketnya saya gantung. Masih ada di rumah raketnya. lu nggak tertarik sekarang kan tiba-tiba tenis lagi Enggak, tapi saya main tenis bukan gara-gara itu. Oke. Karena emang saya seneng aja, kalorinya banyak gitu. Oke. Terus apa Lari lagi? sekali-sekali Lari juga? lah. Sepedahan masih? Sepedahan udah nggak terlalu Udah karena jalannya udah rame. Waktu itu lagi Covid, Mbak, enak banget Oke. sepi. Oke. Kan ngeri Mbak lagi sepedahan gitu dilewatin motor secara rapet gitu. Aduh, ngeri. Oke. Gitu. Kalau lagi mumet lagi ini lo ngapain? Kalau lu suka healing tuh gimana? Ngapain? Nggak mungkin dong exercise lo healing. Nggak healing mungkin, lo, ya. nggak. Tapi dengan kesentul ngurusin go-kart. Alhamdulillah sih lancar-lancar aja tuh. Pokoknya kalau udah ada bau oli, bau bensin udah aman deh, Pak. Oke. Jadi kalau lagi pusing-pusing main aja ke tim. Jadi healing dan mumet pun larinya ke situ Lari juga. ke situ. Ketemu anak-anak tim balap Toyota Gazoo juga udah beres, Mbak. Kan lu anak Bercanda. Jakarta, kan lu anak Jakarta. Lo nggak hangout, lo nggak. Ya udah enggak Ini, lagi enggak lah, lagi. Mbak. Dulu iya, sekarang udah enggak lah, udah. Katanya tadi masih muda, gimana? Nah, kalau muda mah terus. Oke. Udah kalau main tenis sih seru, Mbak. Memang seneng gitu kalau itu. Jadi ya, tapi kan buat jaga stamina aja gitu. Oke. Kira-kira gitulah. A question. Cewek seperti apa yang akan jadi pendamping. pendamping? Boleh dong. Ya, Lu seneng cewek seperti harapan lo, mimpi lo gitu. yang pasti mesti kenal sama Malka dulu, Mbak, kalau sekarang gitu. Kalau impian apa sih udah enggak, Mbak. Udah umur segini enggak usah pakai mimpi deh. Loh, masih muda kok. Ya kan champion. Aduh, enggak usah pakai mimpi lah, yang penting baik aja. Oke. Tapi lu udah terus mikir ke sana atau enggak? Atau belum sempat Iya. kepikiran? Ada lah. Kemarin ini sempat pacaran, Oh sekarang gitu. enggak Oh lagi. gitu. Buat Udah itu sih. Oke. Ya, yang penting balap dulu. Buat Mbak. sobat-sobat jelita, ya nanti kalau mau minta nomornya ke saya ya. Oke. Yang penting balap, Mbak. Oke, nanti sering nongkrong di sirkuit sama saya ya. Oke. Nggak ada lagi pertanyaan? Ada yang kurang nggak, Mbak? Mbak mau Ya, nanya nanti lagi kita kali. mau panggil dia lagi dong, ya kan? Kita masih banyak pembahasan. Kita terutama mengenai sirkuit. Karena kan lo pelaku operator sirkuit. Iya. Biar jadi bahan pembelajaran juga buat sesama pelaku yang lain. Karena banyak sirkuit. Gampang sih, Mbak. Nomor satu kalau sirkuit itu cuman safety. Nomor satu tuh safety. Motorsport tuh nomor satu safety. Ya. Karena begitu ada orang jatuh nggak kenapa-napa, nilainya beda sama ada orang jatuh di sirkuit yang lebih fatal. Misalnya motornya lebih rusak lah, atau bukan hanya orangnya ya, motornya lebih rusak apa segala macam gitu. Kalau lu ngomong di situ berarti itu terkait sekali dengan desain dong dari awal. Pasti. Makanya kalau ada orang mau bikin sirkuit, nggak usah malu-malu. Maksudnya malu, datengin aja ke sirkuit yang udah. Ya kayak contoh ke saya, kalau bikin sirkuit go-kart yang kecil-kecil datang ke kita. Atau ke IMI tuh punya, Mbak, semua aturan, ya kan? Dulu lu waktu bangun sirkuit Nggak tahu, itu ya? nggak ikutan. Om Tinton itu Jadi kan. lu ikut waktu di Mandalika justru malah ya? Ya tapi Yang bukan jadi- sirkuit gedenya ya. Jadi sebelum sirkuit jadi gede dulu diajak ke Mandalika itu untuk menghidupkan suasana motorsport di Lombok, Mataram. Yang di airport lama. Kan nggak kepake. Di situ. Iya, gitu. Ya boleh para pemangku kepentingan kalau mau itu lagi kan dimulai kembali rencana itu. Ya kan. Berat lah. Oh, udah Terakhir jadi. kan dipakai buat sirkuit Ya. MXGP itu. Di deket. Iya dekat bandara lama. Iya. Maksud lo itu kan? Iya. Terakhir MXGP di situ. Oh, di situ. Iya udah dibikin. Oh. So dan sebelum kenapa dipilih itu karena banyak anak ngedrag di situ. Iya, Komunitas ya. Iya. Jadi who knows? Ya kan jadi new project lagi buat itu buat Pak Hari. Oke, makasih Oke, banyak obrigado. Sukses Obrigado. terus. Apa tadi jawabnya kalau obrigado? Nada. Oh iya, nada, keren. Kita masih ketemu lagi ya di sesi. Nanti saya pikirin dulu kita mau bahas apa lagi yang banyak sekali ininya. Sobat jangan lupa nanti di subscribe, share atau like supaya tetap terus bisa pantau perkembangan Obrigado. motorsport Oh, di motorsport. Indonesia dan bisa
mengikuti perjalanan Hari Dharma karena dia belum mau berhenti dan Jangan dulu dong, Mbak. masih lama perjalanannya gitu. Tugasnya masih banyak, ya kan? Oke. Amin. Ya. Ada sedikit. Oh, keren nih. Ini dapat foto ayah dari mana Mbak nih? Ada deh. Hihi. Suka nggak? Oh, iya dong. Terima kasih Mbak. Mantap. Oke. Siap, terima kasih. Terima kasih udah diundang, terima kasih ngobrolnya seru. Ya, nggak usah malu-malu dan ragu-ragu kalau mau ngobrol lagi. Jangan kapok. Iya. Dan kita pasti main-main ke sirkuit nanti. Iya. Kapan-kapan ngundang murid-murid saya Mbak kecil-kecil. Iya. The juniors ya. Iya. Boleh tuh. Sip, obrigado. 2 orang, lucu-lucu. Lihat aja deh. Iya. Ntar yang nextnya yang Sip, berikutnya. iya. Jadi lu bawa ini ya. Iya. Bawa pasukan. Oke, sip. Boleh ya sobat ya. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di lain podcast selanjutnya.